Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila al-mu'allifatul kitab Al-Syeikh Al-Allamah Taha bin Muhammad Al-Baikuni rahimahullah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan memulai ngaji kitab Baikuniyah. Baikuniyah karya beliau Syekh Al-Allamah Taha bin Muhammad Al-Baikuni. Beliau seorang ulama muhadis yang sangat luar biasa, tetapi latar belakang atau biografinya sulit ditemukan. Karena ada beberapa ulama yang biografinya hilang, tidak ditemukan. Beliau termasuk Syekh Muhammad Taha bin Muhammad Al-Baikuni. Ini biografi kehidupannya itu sulit ditemukan. Pada akhirnya di semua kitab tidak dijelaskan beliau ini kehidupannya bagaimana. Beda dengan Imam Nawawi yang kemarin dan juga Ibnu Ajurum yang kemarin, itu riwayatnya, biografinya jelas, banyak riwayat, banyak ceritanya, banyak sanadnya yang mengatakan begitu. Akan tetapi Syekh Baikuni ini sulit untuk kita menemukan daripada biografi beliau. Nah, di Baikuniyah ini kita akan mempelajari nazom-nazom hadis, mustalahul hadis. Karena yang dipelajari adalah istilah-istilah hadis. Kita akan mempelajari di sini ada 34 bait dengan bahar rajas. Bahar itu apa? Bahar itu adalah neraca. Kalau bahasa sorofnya itu wazan, neraca bahar itu ya, tempat tumpuan. Nah, dengan neraca ini, dengan bahar ini disusunlah sair-sair. Sair-sair sesuai dengan bahar. Sair yang ada di Baikuniyah adalah baharnya bahar rajas. Bahar rajas itu sering digunakan untuk membuat nazom-nazom kitab seperti Imriti, Alfiyah dan yang lain-lain. Itu baharnya bahar rajas. Apa bahar rajas? Rumus bahar rajas itu mustaf'ilun 6 kali. Rumusnya apa? Mustaf'ilun 6 kali. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. 6 kali mustaf'ilun. Adapun nanti nadanya kalian buat mau slow boleh, mau ngebut boleh, mau apapun juga boleh. Karena bahar rajas ini mudah untuk di semua lagu, di semua nada. Coba mustaf'ilun 6 kali dengan nada yang tadi. 1, 2, nanti ya, nabuhnya nanti. 1, 2, 3. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Ya, nadanya seperti itu dari awal sampai akhir. Untuk kali pertama ini, pekan pertama, saya yang akan membaca dari awal sampai akhir. Silahkan ditabu besok dan sampai selesai gantian. Dari mulai yang suaranya mungkin bagus atau terserahlah nanti ya. Nanti terserah siapa, satu orang untuk gantian memandu membaca nazom Baikuniyah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nazom Baikuniyah kita akan baca bersama-sama. Silakan diiringi. Sudah siap Mas Bro? Sudah siap? Siap? Oke, baik. Bismillah, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحتى أولها صحيح وهو متصل إسناده يشذ أو يرويه عدل ضابط عن كسره معتمد ونقله والحسن المعروف طرقا وغدات رجال لك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كسور وما أضيف وما للتابعين هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راوي حتى ولم يكن وما بسمع كل راو يتصل إسناد للمصطفى فالمتصل مسلسل على وصف الأتى مثل أما والله أنت الفتى كذاك قد حدث به قائمة أو بعد أن حدثني عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما معنعد كعن سعيد عن كرى ومبهم ما في راو لم يسام وكل ما قلت رجاله على وديته ذاك الذي قد نزل وما أضفته من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وكل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساكت منه وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيء وأن يقول عمن فوقه بأنواع والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه لما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راوي ما براو قسمه وقلب إسناد لمن قسمه والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خوف معلل عنده قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهل الفن والمدرجات في الحديث ما أتى من بعد ألفاظ الرواة اتصالات وما روى كل قارن عن أخي متبج فاعرفه حقا والنفي متفق لفظا وخطا متفق وديته فيما ذكرنا المفترق مختلف متفق الخط فقط وديته مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد متروكه مع واحد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المبين
مختلف المسموع على النبي موضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منزومة البيكون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمات وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيكون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمات. Alhamdulillahirabbil alamin. Khatam selesai, udah pulang. Iya selesai, baikku. Ya alhamdulillah. Sudah, berarti besok nggak ngaji. Tapi besok yang melanjutkan baca Rehan dulu ya. Mana Rehan orangnya mana? Nah kamu. Cowok, cewek gitu. Besok Rehan, besoknya ya basing. Besok aja, ditentukannya besok saja. Dan dibuka di awal itu kitabnya sudah dibuat renggang, sangat renggang, banyak tempat kosong. Jadi silahkan langsung di situ ditulis maknanya. Dan nanti hal-hal yang perlu dan penting untuk kalian catat silahkan dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Abda'u, saya memulai bilhamdi dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya memulai dengan pujian. Musalliyan ala Muhammadin, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairan nabiyyin, nabi terbaik, ursila yang diutus. Nabi terbaik yang diutus. Beliau Syekh Al-Baikuni memulai nazamnya dengan Bismillahirrahmanirrahim dan kemudian dengan hamdalah, dengan pujian. Maksudnya apa? Maksud daripada penulis ini mengharapkan berkah daripada Fatihul Kitab, mengharap berkah daripada pembuka Al-Quranul Karim, karena Al-Quran itu dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah, hamdalah, pembuka Al-Quranul Karim. Beliau Syekh Al-Baikuni juga mengharapkan berkah daripada Al-Quran, menulis nazamnya, menulis kitabnya dengan dimulai Bismillahirrahmanirrahim, kemudian hamdalah, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada hadis mengatakan bahwa kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Segala sesuatu yang baik tapi tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka ia terputus. Ya, terputus daripada kebaikan-kebaikannya. Hadis yang lain juga dikatakan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillahi fahuwa aqta'u. Segala sesuatu yang baik tidak dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka ia terputus. Maka kita sebagai santri hendaknya memulai apapun itu, apalagi amalan yang baik, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, Bismillah. Mau minum, Bismillah. Mau tidur, Bismillah. Mau mandi, maksudnya berangkat mau mandi, Bismillah. Mau ke sekolah, Bismillah. Mau berangkat ke masjid, Bismillah. Mau berangkat mufradat, Bismillah. Mau muhadharah, Bismillah. Mau ngaji diniyah, Bismillah. Ya, terapkan ini. Segala
apapun kegiatan kalian, terutamanya yang baik-baik, mulai dengan bismillah. Supaya apa? Mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai ya segala sesuatu dengan bismillah. Kemudian setelah bismillah, hamdalah, kemudian beliau melanjutkan dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah khairi nabiyyin, nabi yang terbaik, penutup daripada para nabi. Bukan kita mengatakan nabi sebelumnya tidak baik, nggak boleh kita mengatakan begitu. Nabi Muhammad terbaik daripada nabi-nabi sebelumnya yang juga sangat baik. Ya, mikirnya begitu kita, nggak boleh kita mikirnya Nabi Muhammad nabi terbaik, sebelumnya kurang baik, nggak sopan ya. Nabi-nabi kok dikatain nggak baik atau kurang baik. Nabi semuanya baik, bahkan sangat baik. Nabi Muhammad adalah nabi terbaik. Ursila yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ursila lanya panjang di sini. Ada alif. Alif di sini bukan menunjukkan isnin, bukan menunjukkan dua rasul yang diutus. Karena kalau di nahwu ada alif di ujung, tambahan alif itu menunjukkan dua, tapi di sini tambahan alif bukan menunjukkan dua. Alif di sini adalah aliful itlaq karena menyesuaikan dengan syair sebelumnya. Di situ ada ala itu panjang, maka ursila kalau pendek enggak nyambung. Dibaca begini kalau ursilanya pendek, abda'u bil hamdi musallian ala Muhammadin khairin nabiyyin ursil. Kalau mau dimatikan ursila, kalau mau dihidupkan kan nggak cocok. Ala ursila nggak cocok. Maka dipanjangkan, bukan maksud dua rasul yang diutus, tetapi satu rasul yang diutus. Alif di situ adalah aliful itlaq. Dalam syair ada ya, nanti lebih panjangnya kalau kalian sudah dewasa mempelajari syair. Wadhi min aqsamil hadisi iddah wa kullu wahidin ata wahaddah. Wadhi, dan kitab ini, Baikuniyah ini, min aqsamil hadisi iddah, merupakan isinya ya, dan hadis ini terdiri dari bilangan hadis yang dibagi-bagi. Min aqsamil hadisi, pembagian hadis, iddah yang berbilang, maksudnya banyak hadis di sini dibagi di sini. Ya. Karena hadis itu kan aqsamil hadis itu ada berapa? Ada hadis itu dibagi, nah di sini dijelaskan. Ya, wadhi min aqsamil hadisi iddah, bahwasanya hadis itu dibagi berdasarkan sahih atau tidaknya menjadi tiga. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Kemudian hadis juga dibagi berdasarkan diterima atau ditolaknya hadis itu menjadi dua. Hadis yang makbul atau hadis yang mardud, dua. Ya. Kemudian dhaif itu punya banyak macamnya. Banyak macam-macamnya hadis dhaif, dari yang lemah banget, lemah sangat banget, paling lemah. Nah ya, bermacam-macam, banyak nanti pembagian hadis-hadis dhaif sampai kepada asyarul hadis, asyarul dhaif, paling lemah kualitas hadisnya, sehingga para ahli hadis tidak menamakan dia hadis, dia bukan hadis. Ya, ini. Jadi di Nazam Baikuniyah ini banyak sekali pembagian hadis. Hadis, saya ulangi, dibagi atas kualitas sahih tidaknya menjadi tiga. Hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Kemudian hadis dhaif dijabarkan menjadi banyak sekali pembagian hadis dhaif. Makanya dia berbilang, kata Syekh Al-Baikuni, di nazam ini banyak hadis. Wa kullu wahidin ata wahaddah,
Dan di setiap satu hadis itu didatangkan juga haddahu, definisinya. Setiap satu hadis selalu didatangkan definisinya. Tahu definisi? Definisi itu pengertian. Ya, kalian biasa belajar pengertian Pancasila misalnya. Wa kullu wahidin atau wahadah. Setiap ada satu hadis yang muncul, maka di situ akan ada pengertiannya, akan ada definisinya, kata beliau Syekh Al-Baikuni. Ya, kita harus kenal siapa penulis kitab. Karena kita belajar kitab beliau, maka kita juga harus tahu kitab siapa yang kita pelajari. Semua kitab. Jangan sampai enggak paham. Belajar kitab Arba'in Nawawi, siapa penulisnya enggak tahu. Masya Allah. Luar biasa. Jangan begitu. Belajar kitab Jurumiyah, siapa penulisnya enggak tahu. Aduh, gimana itu ceritanya? Ya, belajar kitab apalagi? Baikuniyah, enggak tahu pengarangnya. Masya Allah. Ini sebuah kesalahan. Sebelum kita belajar satu kitab, maka kita harus kenal dulu, minimal tahu dulu siapa nama penulis kitabnya. Syekh Al-Baikuni di dalam kitab ini mengatakan bahwa kitab Baikuniyah ini berisi banyak sekali hadis. Makanya dinamakan kitab ini Mustalahul Hadis, kitab yang mempelajari istilah-istilah hadis. Dan setiap satu istilah hadis beliau datangkan juga definisinya. Beliau jelaskan hadis hasan ini begini, hadis sahih ini begini, hadis dhaif itu begini dan begini. Kemudian dibagi lagi hadis-hadisnya macam-macam. Ada hadis gharib, ada hadis aziz, ada hadis masyhur, ada hadis maudhu dan lain sebagainya. Banyak hadis, dan setiap hadis itu akan ada pengertiannya. Ini tugas kalian harus faham. Setiap pengertiannya harus difahami supaya nanti kalian tahu, oh ini loh hadis hasan itu kayak gini, oh ini hadis dhaif itu kayak gini, oh hadis sahih itu kayak begini. Jadi tahu perbedaan hadisnya. Kita sudah belajar Arba'in Nawawi, ya, sedang belajar Arba'in Nawawi, dan di situ dikatakan oleh beliau Imam Nawawi bahwa hadis Arba'in ini dipilih hadis-hadis yang sahih, ya. Tapi nanti di sana ada di situ disebut hadis hasan sahih. Nah, begitu. Ada seperti itu. Ya, itu contoh-contohnya. Jadi kita belajar ilmu hadisnya di Baikuniyah, hadisnya di Arba'in Nawawi. Jadi tahu mana hadis nanti yang dhaif, mana hadis nanti yang sahih, mana hadis nanti yang hasan, beserta kegunaannya juga. Hadis hasan itu digunakan untuk apa? Hadis sahih itu digunakan untuk apa? Hadis dhaif juga bisa digunakan atau tidak. Kalau bisa digunakan untuk apa? Begitu, ya. Insya Allah pertemuan ke depan kita akan memulai daripada hadis yang pertama, yakni hadis sahih. Untuk pertemuan malam hari ini kita hanya tadi perkenalan dari Imam Baikuni. Siapa nama beliau? Syekh Thaha bin Muhammad Al-Baikuni. Ada berapa bait dalam kitab beliau? 34 bait dengan baharnya bahar rajaz. Ya, kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini.
Insya Allah kita bertemu lagi di malam Senin selanjutnya. Kita akan sudah mulai masuk kepada hadis yang pertama. Dan saya pesan kepada semuanya, ketika ngaji diniyah dijaga wudhunya. Semua kitab diniyah yang kalian akan pelajari, belajar ke mana masjid ya, kalian kesini sudah bawa wudhu, sudah punya wudhu, supaya kita suci dan kita menerima ilmu itu berharap dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena diri kita sudah disucikan dengan air wudhu. Semoga kesucian ini akan membawa kita cepat memahami pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Ya, jangan enggak punya wudhu, punya wudhu dulu baru berangkat. Atau kalian kan misal yang sore udah sholat asar, jangan batal. Sekali misalnya habis asar batal, ya wudhu dulu kemudian ke sini. Ya, ini juga pesan daripada guru-guru saya juga, kalau belajar itu punya wudhu. Walaupun belajar sendiri, paham gak? Kalian buka buku, buka kitab, usahakan punya wudhu. Buka apa? Al-Quran kan harus kan? Buka Al-Quran punya wudhu. Itu juga kitab-kitab kalian buka, lebih bagusnya punya wudhu. Lebih bagus, tidak wajib ya, tidak wajib. Saran-sarannya ketika belajar kitab diniyah kalian punya wudhu, dijaga wudhunya ya. Allahu a'lam bissawab. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha.